Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di mata kuliah kalkulus pertemuan 9. Kita akan bahas tentang limit bentuk tak tentu ya. Limit bentuk tak tentu ini nanti lanjutan dari pertemuan 8 kemarin ya, yang definisi limit sudah dijelaskan gitu ya. Kemudian limit fungsi aljabar yang sederhana yang tinggal disubstitusi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ini, itu bentuk tak tentu. Yang harus jadi garis bawahnya itu adalah yang tak tentu itu nanti seperti apa gitu ya. Oke, ini saya ulas dari pertemuan 8 kemarin. Ini biar mengingatkan lagi. Anda lihat, Anda ingat bahwa limit fungsi itu kalau bahasa kitanya limit itu adalah nilai pendekatan, nilai hampiran ya. Hampir mendekati atau batas gitu ya. Atau sedikit lagi sampai ke batas. Nah, itu dimaksud dengan limit. Itu jadi nilai yang menjadi nilai batas atau nilai hampiran gitu, pendekatan gitu ya. Oke. Untuk istilah sederhana ya tentunya. Nah, ini kemarin di pertemuan 8 belajar tentang limit fungsi aljabar, langkah-langkah mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tertentu dapat dihindari ya. So, artinya supaya nanti bentuknya itu lari ke bentuk tentu kan begitu ya, yang dipelajari kemarin di pertemuan 8. Oke, caranya adalah yang pertama Anda substitusi ya, substitusi nilainya. Misalkan limit X menuju A, fungsinya 2X, berarti substitusi X-nya jadi A. Nah, substitusi itu artinya mengganti ya. Jadi diganti X-nya dengan A, jadi nanti 2A begitu ya. Kalau X-nya menuju 4, jadi nanti 2 kali 4, 8 hasilnya. Seperti itu. Kemudian cara yang keduanya Anda faktorisasi. Faktorisasi itu memfaktorkan gitu ya. Tuh, jadi misalkan fungsi kuadrat difaktorkan jadi 2 suku ya, nanti jadi perkalian 2 suku ya, faktor daripada fungsi kuadrat tersebut. Tuh, kemudian cara yang ketiga agar dapat nanti bentuk tentu, yaitu mengalihkan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan itu misalkan begini, X min 2. Nah, bilangan sekawannya berarti X plus 2 gitu ya. Itu cuma beda tanda di positif dan negatifnya aja. Variabel dan konstantanya sama. Atau yang langkah keempat, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Itu ya, supaya hilang. Misalkan X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, atau X. Nah, nanti bagi dengan pangkat yang tertinggi. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat bentuk-bentuk untuk limit yang tak tentu ini. Bentuk-bentuknya apa aja? Yang pertama bentuknya 0/0. Gitu ya, dikatakan tak tentu itu karena kita nanti akan bingung gitu ya menghitungnya. Atau menentukan nilainya gitu ya. 0/0 itu berapa sih? Nah, kalau 0 dibagi angka, 0 dibagi 5, 0 dibagi 6 itu ada jawabannya 0 kan? Nah, kemudian 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, sekarang kalau 0/0 bagaimana? Nah, ini salah satu bentuk tak tentu ya. Ada 0/0. Nanti 0/0 ya. Terus nanti tahingga dikurangi dengan tahingga. Nah, gitu ya. Bentuk tahingga kurangi tahingga, atau nanti bentuk tahingga dibagi dengan tahingga gitu ya. Oke, kita pelajari 3 bentuk ini aja dulu untuk sementara ini ya. Oke, limit fungsinya nanti 0/0. Untuk yang 0/0 ya. Nah, misalnya nanti fungsinya itu kan nanti dinotasikan dengan fx dan gx ya. Nah, nanti fx dan gx-nya ini rubah.
Ya, dikeluarkan faktor X min A-nya dan nanti dikalikan dengan HX dan KX itu fungsi lain. Nah, jadi nanti fx itu diberikan di soal, gx juga sama diberikan di soal. Nah, A-nya juga diberikan di soal. A itu apa? A itu yang ini nih, yang X menuju, X menuju 2 misalkan. Berarti ini A-nya adalah 2. Gitu ya, A-nya 2. Jadi nanti kesininya X min 2. Gitu ya. Nah, yang kita cari nanti adalah HX dan KX. Gitu ya. Oke, terus, nah, kalau sudah bisa merubah ke dalam bentuk X min 2 kali X dan X min 2 kali AKX. Oke, ya. Jadi nanti limit fx per gx menuju A-nya ini, A-nya kan ini ya. Nah, itu jadi nanti langsung disubstitusi jadi HA per KA. Itu hasilnya ya. Karena yang ini nanti akan dicoret. Gitu ya. Oke, kemudian khusus untuk limit kalau A-nya itu misalkan 0, X menuju 0 ya. Nah, fx gx terus bentuknya setelah disubstitusi itu jadi 0 per 0. Nah, Anda nanti tinggal mengeluarkan X-nya saja ya. Khusus yang A-nya 0 karena X min 0 kan X gitu. Jadi nanti X-nya dikeluarkan atau fungsinya dibagi dengan X gitu. Seperti itu ya, maksud dikeluarkan itu. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contohnya. Oke. Nah, ya nanti kita contoh di setelah yang ini ya. Kita lanjut ke contoh dulu aja yang tadi. Contoh yang tadi. Contoh yang 0 per 0 ya. Biar satu materi satu contoh. Nah, ini. Soal latihan atau contoh. Nilai dari limit X menuju 0. Fungsi yang atasnya adalah X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 4X. Ini kita anggap dia sebagai fx. Gitu ya. Kemudian per 2X pangkat 3 min X kuadrat per 2X. Ini tulis sebagai GX. Oke, kemudian ini. Substitusi 0-nya ke sini. 0 pangkat 4, 0 kan. Dikurangi dengan 0. Semuanya ada X. Semua yang dikalikan dengan X itu akan jadi 0 ya. Mohon maaf, semua yang dikalikan dengan X dan X-nya itu 0, maka akan jadi 0. Jadi 0 dikurangi 0 ditambah 0. Berapa tuh? 0 kan? Gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini 0 juga. 0 pangkat 0, 0 pangkat 2, 0. Kemudian min 2 kali 0, 0 juga ya. Nah, berarti yang bawahnya juga 0. 0 per 0 ini termasuk bentuk tak tentu yang pertama tadi ya. Oke, berarti kita harus mengeluarkan X min 0-nya karena di sini A-nya sama dengan 0. Nah, berarti jadi kita rubah ya. X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat plus 4X-nya. Ini nanti semuanya dan dengan yang bawahnya juga itu nanti dibagi dengan X. Itu ya. Min 3X kuadrat plus 4X. Nah, ini dibagi dengan X. Tuh ya, hasilnya apa? Nah, karena dibagi dengan X, coret aja gitu X-nya. Ini semuanya dicoret. Di sini kan X pangkat 4. Nah, kalau dibagi X berarti pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat 3. Tuh ya, yang ini jadi X pangkat 1 atau X aja. Oke, nih. Jadi, nanti hasilnya X pangkat 3 dikurangi 3X. Nah, ditambah 4. Ya, ini untuk yang fx-nya gitu ya. Terus yang gx-nya gimana, Pak? Yang gx-nya juga sama. Gx-nya apa? Tuh, yang gx yang bawahnya ya, fungsi bawah ini gx.
2x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat dikurangi dengan 2x. Nah, ini bagi dengan x gitu ya. Oke, karena dibagi dengan x, ntar saya ganti warna ya untuk mencoretnya. Oke, karena dibagi dengan x, Anda coret aja x-nya, coret ya. Ini juga coret jadi pangkatnya 1. Ini pangkat 3 coret jadi pangkat 2 ya, gitu. Oke, ya jadi hasilnya. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya berarti yang gx-nya itu sama dengan 2x kuadrat, ya kan? Dikurangi dengan x, ya kan? Dikurangi dengan 2. Nah, itu. Nah, ini hasil ini ya. Nanti yang dibagi gitu ya. Oke. Oke, atau untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Penulisannya ini soalnya pilihan ganda. Sama seperti soal UTS Anda kemarin ya. Ini pembahasannya ya. Tuh kan. Ya udah 0 per 0 ya kan. Udah bentuk tak tentu 0 per 0 nih. Oke. Nah. Ya kan. Oke. Terus. Kita gunakan seperti ini. Ya. Ini dikeluarkan x-nya ya. Sama dengan pembagian dengan x. Hasil akhirnya sama tadi ini ya. X pangkat 3 min 3x plus 4 yang bawahnya 2x kuadrat min x min 2. Nah setelah ini tinggal substitusi nolnya gitu, 0 masuk sini ya, 4 plus 4 per min 2, jadi 4 bagi min 2 ya. Oke, sederhananya gimana Pak untuk yang 0 per 0 nih, trik sederhananya. Anda ya tinggal seperti tadi ya, bagi aja dengan x min a nya kebetulan 0, jadi x min 0 sama dengan x. Nah kalau mau seperti itu Anda tinggal nyoret ini, set tuh kan ya, maaf tuh, di sini kan jadi 3, di sini 2. Nah lihat, ini sudah ada yang nggak ada x-nya nih, udah ada angka yang tidak ada x-nya. 4 nih kan x-nya udah hilang, 2 juga udah hilang. Nah otomatis itu nanti akan ketemu nilainya gitu ya. Jadi kalau 0 per 0 itu buang dulu semua yang ada x-nya ya. Harusnya ada ya, harus sampai ada bilangan yang nggak ada x-nya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke bentuk yang berikutnya ya. Setelah 0 per 0, jadi min tahingga per tahingga ya. Atau tahingga per tahingga dulu. Oke, tahingga per tahingga dulu ya. Oke, bentuk tahingga per tahingga. Oke. Misalkan jika diketahui limit tahingga bagi berikut. Nah, ya. Nih, kalau disubstitusi disubstitusi itu diganti ya nilai x-nya dengan yang ini, yang tahingga ini. Nah, ini diganti dengan tahingga pangkat n. Ya kan? Itu kan akan jadi tahingga. Ya. Terus nanti ini juga akan jadi tahingga. Oke. Ini tahingga lagi. Tahingga ditambah tahingga ditambah bilangan kecil. Tahingga itu kan bilangan yang sangat besar. Tahingga itu bilangan yang sangat besar. Misalkan tahingga tambah 2 itu akan jadi tahingga nilainya. Ya. Apalagi tahingga ditambah 1000. Itu tahingga juga gitu ya. Oke, seperti itu. Apalagi tahingga ditambah tahingga. Nah, ini mah bentuk tentu ya. Ya, tahingga jawabannya. Tuh ya. Oke. Jadi ini nanti yang atas itu dapatnya tahingga, yang bawah juga dapatnya tahingga. Jadi ini bentuk tahingga per tahingga. Cirinya x-nya menuju tahingga. Next. Nah, kita tinggal mencari hasil pembagian. Tinggal mencari R-nya aja ya. R-nya aja. Nilai R ini, nilai limitnya. Nah, tergantung dari kondisi daripada N dan M-nya.
atau pangkat ya, pangkat fungsinya, fungsi atas dengan fungsi bawah ya, pembilang dan penyebut. Nah, kalau 0 itu kalau pangkat atasnya lebih kecil daripada pangkat yang bawah. Gitu ya. Itu akan jadi 0. Wajar ya, karena nanti begini, kalau yang atasnya lebih kecil ya kan, taruhlah jadi 0 ya. Ya. Mana ya? Misalkan pangkat atasnya x kuadrat ya, plus titik dibagi dengan x pangkat 3 plus titik. Nah, seperti ini ya. Oke. Misalkan nanti kita bagi aja dengan x. X-nya dibagi, jadi dicoret kan? X-nya dicoret ya. Tuh, yang ini kan masih nyisa x-nya 1. Tuh, masih nyisa x-nya 1 kalau dia pangkat atasnya lebih kecil. Jadi nanti di sini masih ada angka 1, di sini angka x, di sini kan limit x menuju tak hingga. Tuh, berarti nanti ya 1 dibagi dengan tak hingga. Nilainya berapa? 0 ya, akan mendekati 0. Tuh, 1 itu bilangan kecil dibagi dengan bilangan yang sangat besar. Pasti akan mendekati 0 nilainya kan ya. Sama dengan Anda punya bolu sebungkus ya, 1 bolu bagi ke semua orang yang ada di Cirebon. Tuh ya, nanti akan kebagiannya kecil banget sedikit ya, mungkin cuman ya sedapat kayak butiran ini kali ya, butiran pasir aja kali ya. Sedikit dapatnya, mendekati 0 hasil pembagiannya. Oke ya, jadi tergantung daripada pangkat x-nya ya, yang pangkat tertingginya tapi ya. Pangkat tertinggi itu pangkat yang paling banyaknya bilangannya ya. Oke, terus kedua kondisinya kalau misalkan n-nya ya, n-nya sama dengan m ya. Kalau n-nya sama dengan m itu, maka hasilnya ya berarti upper P ya. Kalau n-nya sama dengan m, nanti hasilnya yang ini ya. Ini maaf nih, hilang nih ya. Ini harusnya upper P. Gitu ya, nanti hasilnya upper P. Oke, terus lanjutnya gimana kalau n-nya lebih besar daripada m? Nah, dapatnya tak hingga. Tuh ya. Oke, ini Anda jangan hafalin ya, tapi dipahami ya. Gitu. Ditulis saja, nanti sering dilihat, ini akan jadi masuk sendirinya ke otak Anda gitu ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh yang tadi yang tak hingga per tak hingga dulu ya. Kita lihat contohnya. Mana ya tadi? Nah ini ya, ini masih 0 per 0. Nah, saya mau cari yang tak hingga per tak hingga. Nih ya. Oke, lihat ya contoh 6. Limit x menuju tak hingga. Fungsi atasnya 4x kuadrat plus 3x min 6 per 2x pangkat 2 min 8x min 1. Kalau Anda substitusi, ini dapatnya akan tak hingga per tak hingga. Tuh ya.
Gimana dapatnya Pak? 4 dikali tahingga pangkat 2. Pasti tahingga jawabannya kan. Ditambah dengan 3 kali tahingga. Tahingga juga. Ya, tahingga tambah tahingga. Tahingga dikurangi 6 tetap tahingga. Yang ini pun sama ya. Oke, terus. Nah, ini kan bentuk tak tentu. Gitu ya. Ingat kalau bentuk tahingga per tahingga, Anda tinggal cukup melihat pangkat dari variabel X ya, pangkat tertingginya. Ya, seperti itu. Pangkat tertingginya, lihat mana pangkat tertinggi itu di fungsi atas. X ini kan pangkat 1, ini X pangkat 2. Nah, yang biasanya yang di depan ini yang pangkat tertinggi. Berarti nanti 2 ya. Nah, dibandingkan dengan pangkat tertinggi yang ini, yang bawah. 2X pangkat 2. Nah, ini 2 juga pangkatnya. Nih ya, pangkat tertingginya 2. Berarti tuh, sama kan? Ya. Karena pangkatnya sama, ya, maka nanti jawabannya tadi ya. Kan ada 3 kemungkinan. R-nya itu ya. R-nya bisa 0. R-nya bisa A per, maaf ya. A per P tadi ya di rumus. R-nya bisa tahingga. R0 kalau apa tadi? Kalau pangkat atas ya, N itu kan pangkat atas tadi ya, lebih kecil daripada pangkat bawah. Ya. Terus A per P kalau apa? Kalau pangkat atas sama dengan pangkat bawah. Tahingga kalau apa? Kalau pangkat atas lebih besar daripada pangkat bawah. Gitu ya. Nah, sekarang kondisinya ini sama. Ya. Pangkat atas dan pangkat bawahnya sama. Berarti nanti jawabannya yang ini. Oke, R yang ini. Oke, jadi nanti 4 per 2. Jawabannya 2. Oke ya. Ya, jawabannya nanti yang B. Oke, ini. Untuk lebih lengkapnya, ini pembahasannya. Oke ya. Nah, jadi dibagi dengan X untuk pangkat tertinggi. Gitu ya. Jadi yang atas dibagi dengan X kuadrat. Yang bawah juga dibagi dengan X kuadrat. Oke, seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti dapatnya 4 plus 3 per X. Nah, tinggal substitusi. Nanti substitusi tahingganya ke sini. Ya. Oke. Di halaman berikutnya. Tuh, ketika disubstitusi 4, 2 ya, 3 per tahingga, ini akan jadi 0 nilainya. Ini juga akan jadi 0. Yang ini 0, ini juga 0. Jadi 4 plus 0 min 0 dibagi dengan 2 dikurangi 0 tambah 0. Ya, sama aja dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke, ini ya cara pembahasan cara yang pertama itu ya. Atau pakai yang R ya, yang saya ajarkan tadi itu ya. Nah, pakai yang R pembahasan yang kedua. Tuh. Ya, cara yang R-nya. Nah, ini. Tinggal 4 dibagi 2 ya. Perhatikan bahwa pangkat di atas sama dengan pangkat di bawah. Itu ya. Jadi, pangkat itu maaf ini bukan P. Nah, ini M. Maaf. N per M gitu ya. Sesuai yang rumus kita tulis. Nah, jawabannya P per Q. P itu yang ini ya. 4 dengan 2. 4 ya, koefisien ya. Koefisien daripada X, pangkat tertingginya. Itu adalah V. Koefisien itu apa? Bilangan yang di depan X. Tuh. Ya, udah itu barangkali Anda silakan tinggal gunakan saja ya rumus-rumusnya untuk integral tak tentu tahingga per tahingga. Ya, berarti kita sudah bahas 2 ya. Yang pertama 0 per 0, yang kedua tahingga per tahingga. Sekarang kita akan bahas untuk yang tahingga min tahingga ya. Oke. Nah, ini. Sekarang bentuk yang ketiga yaitu tahingga min tahingga ya, tahingga dikurangi tahingga. Tahingga tambah tahingga, tahingga, tapi tahingga dikurangi tahingga itu jadi tak tentu.
gitu ya, bukan berarti 0 juga gitu ya, karena tahingga dengan angka tahingga dengan tahingga ini kan bilangan yang sangat besar gitu. Kita nggak tahu bilangannya berapa tuh ya. Oke, terus selanjutnya, nah sekarang kita lihat yang pertama adalah bentuknya. Bentuk yang pertama tahingga min tahingganya seperti ini. Oke, AX plus B, jadi X-nya pangkat 1 ya. Ini kan nggak ada kuadrat, nggak ada pangkat 3 ya. X plus B min PX plus Q. Oke, ingat yang di sini ya, yang di sini pakai alfabet AB. Yang di sini pakai PQ. Hasilnya adalah R. R-nya itu bisa 3 kemungkinan juga, sama seperti yang tadi tahingga per tahingga ya. Bisa tahingga, bisa 0, bisa negatif tahingga. Ya. Oke. Tahingga kalau apa? Kalau A-nya, koefisiennya lebih besar daripada P. Kemudian 0 kalau apa? Kalau sama ya, dan P-nya sama. Min tahingga kalau apa? Kalau A-nya lebih kecil daripada P. Lihat koefisiennya ya. Gitu. Itu bentuk yang pertama. Kemudian lihat lagi bentuk yang kedua. Nah, kalau misalkan fungsi di dalamnya itu kuadrat ya, yang tadi kan bukan kuadrat ya. Ini kalau fungsi kuadrat ya. Nah, maka kalau dia fungsi kuadrat ya, akan ada sama ya. 3 kemungkinan juga ya, akan ada 3 kemungkinan juga. Nah, ini untuk yang bentuk yang di dalamnya kuadrat ya. Sama ya, fungsi pertama pakai alfabet awal A, B, C. Fungsi kedua pakai alfabet akhir P, Q, R. R kecil ya. Ini R besar beda ya. Nah, selanjutnya ini kan pangkatnya kuadrat. Ini juga kuadrat. Nanti hasilnya ada 3. Pertama sama ya, tahingga kalau A-nya lebih besar dari P. Kedua, itu R-nya nanti B min Q per 2 akar A jika A-nya sama dengan P. Ini saya tulis ulang aja di sini ya. B min Q per 2 akar A hasilnya ya. Oke, kalau apa? Kalau atau jika ya. Jika A sama dengan P. Nah, minta hingga jika apa? Jika A kecil daripada P. Itu ya. Oke, enaklah tinggal melihat ini. Tinggal membandingkan A dan P. A dan P itu apa? Ini koefisien ya, angka yang di depan X yang pangkatnya tertinggi. Gitu. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Oke ya, bentuk untuk tahingga min tahingga ini ya. Biasanya yang lebih banyak itu soal-soal untuk bentuk B ya. Tuh bentuk A itu terlalu sederhana ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ini. Oke, ini ya. Kalau disubstitusi tahingganya akan ketemu bentuknya tahingga dikurangi dengan tahingga. Gitu ya. Oke, seperti ini.